Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, harapan saya teman-teman selalu dalam keadaan bahagia, sehat-sehat ya. Dan pasti bahagia, sehat-sehat selalu insya Allah. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan testimoni lagi. Tapi mohon maaf, testimoninya mungkin tidak seperti teman-teman yang lain ya. Ada WA kemudian dicantumkan di situ, tapi ini saya rangkum di dalam pikiran saya aja ya, di dalam pikiran saya aja saya rangkum dan akan saya ceritakan kepada teman-teman bahwa sholawat itu sangat luar biasa. Jadi kembali lagi masalah sholawat dan masih di sholawat Jibril ya, belum pindah ke sholawat yang lain nih ya. Jadi saya masih membahas tentang sholawat Jibril, sholawat yang pendek tapi dahsyatnya sangat luar biasa, manfaatnya sangat luar biasa. Kalau kita bisa mendawamkan sholawat ini secara istiqomah sehari berapa gitu ya, ya minimal satu juga itu sudah bagus banget ya. Apalagi bisa dilakukan 500 mungkin 1000, 20.000, bahkan ada teman kita di luar sana sudah melakukan zikir sholawat itu sehari 25.000 ataupun 50.000 ya. Tapi memang luar biasa, dan semua kesulitan hidup yang dialami oleh yang mendawamkan itu akan Allah angkat kesusahannya, segera dimudahkan segala urusannya, apapun ya jenisnya ya. Walaupun kebanyakan kan testimoni dari teman-teman ya masalah keuangan ya, masalah hutang dan sebagainya. Sebetulnya sholawat itu nggak mesti masalah keuangan ya. Tanpa disadari juga setelah kita mendawamkan secara utuh istiqomah, itu kemudahan dari Allah luar biasa. Yang nggak kita sadari, mungkin kita sehat, mungkin juga kita yang tadinya mau dapat musibah jadi nggak jadi gitu ya. Itu salah satu juga kemudahan dari Allah. Nah, jadi teman-teman kalau memang mau mendawamkan, silakan sholawat Jibril itu sangat bagus sekali ya. Kita dawamkan, kita zikirkan satu hari. Dan kalau bisa sih jangan pada saat ada kesusahan lah. Mau susah mau senang tetap kita istiqomahkan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena janjinya Allah, barang siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah akan bersolawat 10 kali untuk kita. Gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah aja sama malaikat bersolawat kepada Nabi. Padahal Nabi itu kan ciptaannya Allah gitu ya. Masa kita yang manusia yang banyak dosa segala macam tidak bersolawat. Dan solawat itu kan Allah janji akan diberikan kemudahan-kemudahan lah dalam segala urusan dunia ya, dan juga nanti efeknya akan ke akhirat. Nah teman-teman, sholawat ini juga banyak sekali macamnya ya yang bisa didawamkan, tapi kebanyakan sih teman-teman ada yang mendawamkannya mungkin yang sedikit ya, yang kecil gitu, pendek, jadi mungkin gak lama. Tapi sebenarnya yang penting bukan masalah di sholawat apanya itu ya, yang penting kita istiqomah melakukan setiap hari selama mungkin beberapa hari ya. Jadi kalau ada hajat, ada keinginan, itu silakan lakukan, jangan sampai tidak dilakukan, karena ada bunyinya bahwa kalau kita berdoa itu harus bersholawat dulu kepada Nabi agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat diijabah. Maka dari itu biasakan bersholawat dulu. Nah, sholawat ini sebenarnya kan bagi teman-teman yang belum pernah atau mungkin belum memulai untuk mendawamkan, mungkin terasa berat ya, karena ada satu tambahan ibadah sehingga terasa berat. Padahal setelah kita biasa mendawamkan sholawat ini, itu akan ringan sebenarnya karena kebiasaan. Bahkan kalau kita bersolawat, menzikirkan sholawat ini secara istiqomah dengan menggunakan tasbih digital lah contohnya, itu bawaannya kalau ketemu atau melihat benda itu tuh maunya zikir aja, maunya bersolawat aja ya. Karena sudah merasakan nikmatnya sholawat itu luar biasa. Jadi kemudahan-kemudahan tuh pasti datang. Nah,
Nggak hanya itu, mungkin kadang-kadang kita sholawat itu cuman mintanya keinginannya ya, dalam pikiran, dalam hatinya itu masalah keuangan, masalah rezeki, masalah uang ya. Padahal kita itu juga merasakan bahwa kita sehat ya, terhindar dari penyakit. Kemudian sedikit-sedikit kalau orang-orang kan mungkin kena hujan pilek, kita enggak gitu ya. Nah dari situ aja sebenarnya udah kemudahan tuh, tidur nyenyak, hati tenang terutama. Hati tenang itu juga sangat diperlukan oleh kita, sehingga apa? Kalau kita punya pikiran dan hati tenang, itu kita bisa berpikir mau ngapain, itu lebih enak. Mau mencari uang, mencari pekerjaan, atau yang sudah bekerja, kerjanya tambah enak. Yang sudah punya uang juga uangnya akan tersalurkan sesuai dengan mestinya, barokah lah gitu ya. Nah jadi nggak hanya masalah keuangan. Dan sholat itu super powerful sekali, energinya luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau ada hajat, sholawatin aja. Testimoni udah banyak nih di YouTube, di mana-mana ya. Saya pun sama sudah melakukan itu dan sudah merasakan. Pengen punya sesuatu, sholawatin. Pengen punya motor, sholawatin. Pengen punya mobil, sholawatin. Pengen punya rumah, disholawatin. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, ya sudah, lepaskan saja. Lepaskan, jangan berpikir kok udah sholawat gini kok tapi juga belum terkabul gitu ya. Jangan berpikir seperti itu, karena kita juga harus berpikir secara positif terhadap Allah ya, terhadap sholawat itu juga, bahwa apapun yang kita kerjakan itu pasti ada hikmah, ada hasil. Nah Allah sudah menyiapkan semuanya. Apa yang kita lakukan yang terbaik, apa yang kita lakukan yang baik, pasti Allah kasih yang baik. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Cuman karena terkadang kita selintas tuh pikiran kita aja yang merasa kita tuh belum diijabah lah, belum dikabulkan dan sebagainya, sehingga itu akan mengganggu sekali bagaimana kita tuh sampai di situ kita berhenti sholawat. Baru juga beberapa hari kok nggak ada balasan, beberapa hari kok belum diijabah gitu ya. Padahal semuanya adalah proses. Sesuatu yang proses itu kan memang harus ada prosesnya, ada kegiatannya gitu ya. Nggak instan seperti itu. Karena harus ada seperti itu, ada proses. Kalau enggak nanti nggak menjadikan sesuatu kejadian yang ajaib gitu ya. Nah jadi buat teman-teman jangan lupa ayo kita bareng-bareng kita bersolawat. Semoga semuanya tuh berlimpah ruah, halalan thayyiban, kita punya harta, punya rezeki dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan setelah saya mendawamkan beberapa sholawat ya, seperti sholawat Jibril, sholawat Naria, sholawat Fatih, sholawat Sajaratul Nukut juga saya dawamkan, itu luar biasa, tenang banget. Punya utang punya masalah ya punya, namanya manusia hidup ya, pasti ada, tapi tenang. Karena kita begitu yakin pasti Allah membereskan semuanya satu persatu dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Kalau kita selalu pengen yang instan, yang gampang, cepat aja. Tapi Allah punya rencana yang lain, punya cara sendiri mengenai hambanya nih. Kan kita ciptaan dia, jadi dia lebih tahu sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita lakukan saja yang terbaik untuk diri kita dan keluarga ya. Jadi insya Allah sholawat itu mantap. Bagi teman-teman yang punya testimoni tentang sholawat, silakan nanti kirimkan di nomor WA ini. Insya Allah nanti akan saya tanyakan di video atau di channel saya ini. Terima kasih, akhirul kalam, semoga bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.